Halo teman-teman, ya kembali lagi dengan saya. Nah kita sekarang kali ini akan masih berbicara tentang fungsi linier. Nah tapi sekarang kita akan berbicara tentang hubungan fungsi linier dengan persamaan garis lurus. Nah bagaimana sih hubungan fungsi linier dan persamaan garis? Ya kemarin di fungsi linier itu bentuknya adalah fungsi f memetakan x begitu ke ax plus b. Nah, bisa dituliskan juga dalam bentuk fx atau y sama dengan mx plus c. Nah, kita lihat a-nya diganti dengan m dan b-nya kita ganti dengan c. Hanya seperti itu. Nah, kemudian bentuk ini y sama dengan mx plus c itu disebut bentuk umum persamaan garis lurus. Nah, jadi begitu hubungannya ya. Jadi hanya cuma mengganti A ini dengan M dan B dengan C. Nah, pada bentuk tersebut nilai M ini disebut dengan gradien garis dan C merupakan suatu konstanta. Begitu. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke gradien garis. Nah, kita lihat teman-teman kedua garis ini. Garis ini sama-sama melalui titik 0,0 begitu, tetapi perbedaannya garis biru ini lebih tegak dibanding garis merah. Garis merah lebih landai, begitu ya. Nah, inilah yang dinamakan gradien atau kemiringan, teman-teman. Nah, jadi yang membedakan suatu garis itu adalah gradiennya. Nah, apa sih gradien? Nah, gradien adalah kemiringan garis, begitu. Gradien disimbolkan dengan M, dan gradien dapat ditentukan dengan menggunakan M sama dengan delta Y per delta X atau perubahan vertikal dibagi dengan perubahan horizontal. Nah, jika sebuah garis melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2, maka gradien tersebut nilainya, nah ini ya, nilainya akan M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. Ya, Y2 dikurangi Y1 adalah perubahan vertikal begitu. Dari sini ke sini perubahan. Dan X2 dikurangi X1 adalah perubahan horizontalnya dari sini ke sini. Nah, begitu. Ini yang kita akan gunakan untuk menentukan gradien nantinya. Nah, sebagai contoh, tentukanlah gradien garis yang melalui titik negatif 4,1 dan 2,3. Nah, seperti ini gambarnya. Dengan menggunakan rumus yang tadi, dapatkanlah 3 dikurang 1 dibagi dengan 2 dikurang negatif 4. Sehingga M-nya bernilai 1/3. Begitu. Kemudian yang kedua, gradien garis yang melalui titik 1,-5 dan negatif 3,3. Nah, kita dapat cari gradiennya seperti tadi. 3 dikurangi negatif 5 dibagi dengan negatif 3 dikurang 1 sama dengan 8 per negatif 4 atau sama dengan negatif 2. Nah, selanjutnya gradien garis yang melalui titik negatif 2, negatif 2 dan 2,2. 2, negatif 2. Seperti ini gambarnya di sini ya. Nah, ketika kita mencari gradiennya, ternyata gradiennya bernilai 0. Bernilai 0. Nah, coba kita sekarang amati bersama-sama teman-teman. Kita lihat. Garis biru ini tadi adalah gradiennya 1/3 ya. 1/3 bernilai positif gradiennya. Nah, gradiennya dari kiri naik. Dari kiri berjalan ke kanan itu naik. Begitu ya. Tapi gradiennya yang bernilai negatif yaitu garis hijau, dari kiri berjalan ke kanan itu semakin turun. Nah, kalau gradiennya 0 itu dia akan datar. Begitu. Nah, untuk mempermudah mengingat begini teman-teman. Jadi gradien itu kita misalkan sebagai usaha kita. Nah, kalau seandainya usaha kita semakin besar, begitu semakin positif, maka jalan yang akan kita lalui akan semakin menanjak begitu. Akan semakin menanjak, semakin berat, tapi hasilnya akan semakin besar. Tetapi kalau seandainya usaha kita negatif atau semakin kecil, memang jalan kita akan enak supaya turun, jalan kita turun. Karena usahanya kecil, gradiennya kecil,
jalannya akan turun, begitu. Tetapi nilainya juga akan semakin kecil. Nah, begitu pun juga kalau seandainya usaha kita nol, kita nggak melakukan usaha apa-apa, akhirnya ya jalannya seperti biasa, nggak ada perubahan di dalam hidup kita. Begitu ya teman-teman untuk mengingatnya. Oke, kita lanjutkan ke persamaan garis. Nah, bagaimana sih kita cara menentukan persamaan garis? Nah, diketahui garis G melalui titik X1, Y1, begini ya. Nah, setiap titik pada garis tersebut dinyatakan sebagai pasangan bilangan X, Y. Nah, berarti ini adalah sembarangan bilangan, gitu. Nah, tadi kita mempunyai rumus gradien seperti apa? Y dikurangi dengan Y1 dibagi dengan X ini dikurangi X1, begitu ya. Nah, kalau seandainya kita kalikan silang, begitu ya, X min X1 itu kita kalikan dengan M ke sini, begitu. Nah, akan menjadi Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali dengan X dikurangi X1. Nah, bentuk ini dinamakan persamaan garis lurus yang melalui titik X1, Y1 dan bergradien M. Gitu ya. Nah, untuk contohnya seperti ini. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 8, -6 dan bergradien negatif setengah atau negatif 1/2. Nah, persamaan garisnya tadi seperti apa? Nah, persamaan garisnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M atau gradien dikali dengan X dikurangi X1. Nah, karena melalui titik 8, -6 dan bergradien negatif 1/2, maka kita substitusikan aja semuanya. Begitu, Y1-nya adalah negatif 6, kemudian X1-nya adalah 8, dan M-nya negatif setengah. Nah, kita operasikan biasa. Kita operasikan ini jadi seperti ini dan kita pindahkan 6 ini ke keluar sebelah kanan menjadi negatif 6 sehingga persamaan garis yang terbentuk adalah Y sama dengan negatif setengah X dikurangi 2. Nah, ini persamaan dari contoh ini. Nah, selanjutnya tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 2,2 dan 2,0. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, di sini kita belum mengetahui nih gradiennya yang mana. Kita nggak tahu gradiennya seperti apa. Tadi padahal diketahui persamaan garisnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M ya. M ini adalah gradien dikali dengan X dikurangi X1 begitu. Nah, berarti langkah pertama kita harus mencari gradien. Nah, gimana cara mencarinya? Ya 10 dikurangi 2 dibagi dengan 2 dikurangi negatif 2 sama dengan 8/4 atau sama dengan 2. Begitu. Nah, persamaan garisnya adalah seperti ini dan kita substitusikan semuanya. Nah, ada dua titik nih. Ini dan ini. Nah, kita memilih mana? Nah, kita akan coba dua-duanya ya. Coba kita yang pertama melalui titik negatif 2,2 dulu. Nah, kita substitusikan semuanya ini. Dan M-nya 2 ke persamaan ini akan menghasilkan seperti ini. Y dikurangi 2, ya 2, sama dengan 2 ini adalah gradiennya, dikali dengan X dikurangi negatif 2. Nah, negatif 2 adalah X1-nya. Sehingga dioperasikan seperti biasa, dan menghasilkan Y sama dengan 2X plus 6. Nah, bagaimana kalau seandainya kita menggunakan titik 2,10? Nah, jika kita menggunakan titik 2,10 sama saja kita substitusikan semuanya. Y1-nya adalah 10 dan X1-nya adalah 2. Nah, kita operasikan biasa, ternyata hasilnya sama. Y sama dengan 2X plus 6. Nah, jadi kalau seandainya ada permasalahan seperti ini, kalian cukup menggunakan salah satu saja. Itu sudah akan mendapatkan jawaban yang benar. Begitu ya. Nah, untuk semakin mendalami materi kali ini, seperti biasa, silahkan mengerjakan soal-soal latihan ini. Dan tentunya, jangan lupa dikumpulkan pada forum yang telah disediakan. Oke, sampai sini dulu teman-teman pertemuan kita pada hari ini. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.